Halo, selamat sore ya. Kita ketemu lagi dengan kuliah ke-10 ya, yaitu respons terhadap gaya eksitasi harmonik. Lanjutan ya, lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu mengenai gaya eksitasi harmonik, jadi respon suatu sistem getaran ya terhadap gaya eksitasi harmonik. Oke, kalau mama sekarang kita akan membahas mengenai suatu sistem yang teredam. Kalau sebelumnya sistemnya tersebut hanya terdiri dari massa dan kekakuan, hanya terdiri dari massa dan gas ya. Sedangkan kalau sekarang dia mempunyai suatu redaman, memang suatu sistem semuanya pasti mengalami redaman dalam suatu tingkat tertentu ya. Oke, dia mempunyai suatu damper teredam dengan konstan teredamannya C, bisa kita sebutkan. Kemudian dia diberikan suatu gaya harmonik seperti yang sebelumnya, yaitu F0 cos omega T, terus dia mengalami perpindahan sebesar X. Maka kita buat diagram benda bebasnya, di displacement-nya X, maka kita ada gaya inersia mx double dot ya. Kemudian ada gaya redaman seperti C dikalikan dengan kecepatannya, yaitu x dot, kecepatan dari x ya. Dan seperti yang lalu ada pegas, berarti ada gaya pegas, yaitu K dikalikan X. Kemudian ada gaya yang diberikan, gaya harmonik yang diberikan dari luar. Oke, itu adalah diagram benda bebasnya. Kemudian kita buat persamaan geraknya, yaitu mx double dot yang ke kiri semua tambah cx dot tambah kx yang ke kiri semua dilawan oleh yang ke kanan, yaitu gaya harmonik yang diberikan, yaitu F0 cos omega T. Maka seperti biasa kita akan bagi dengan M, semua suku di kiri dan suku di kanan kita bagi dengan M, maka di sini M-nya menjadi 1 karena dibagi M lagi, kemudian C dibagi dengan M itu adalah 2 zeta omega N, seperti yang sebelumnya kita bahas di sistem teredam yang bebas. Kemudian K per M adalah omega N kuadrat. Oke, kemudian F0 per M adalah F0 kecil. Oke, cos omega T tetap. Maka kita mempunyai suatu persamaan diferensial OD2 juga, tapi mengandung kecepatan ya, mengandung S dot. Kalau yang untuk yang sebelumnya tidak teredam, dia tidak mengandung X dot, jadi dia hanya mengandung S double dot dan X. Kalau sekarang dia mengandung X dot. Oke, maka untuk ini seperti biasa ini ada solusi homogen dan solusi khusus. Kalau solusi homogen kita sudah bahas ya sebelumnya, untuk apabila ininya nol ya, gayanya nol. Sedangkan kalau solusi khusus adalah untuk yang gayanya ada, yaitu F0 cos omega T, F0 kecil ya, F kecil 0 cos omega T. Oke, solusi khususnya untuk persamaan diferensial O2 seperti ini yang mengandung X dot ini, maka dia akan mempunyai kita bisa coba bahwa solusi khususnya XP adalah suatu amplitudo X besar cosinus omega T plus theta. Theta ini sesuatu dia mengandung perbedaan fase karena dia ada damping, jadi dia ada perbedaan fase antara gaya yang diberikan dan responsnya. Kalau sebelumnya kan nggak ada yang langsung dia, karena dia nggak ada redaman. Karena ada redaman, jadi dia ada delay sedikit, beda fase antara gaya yang diberikan dan responsnya. Oke, solusinya apabila kita mempunyai menggunakan Cartesian, metode Cartesian, jadi solusinya Cartesian ya, dalam bentuk AS cos omega T plus BS sin omega T. Ini solusi khususnya XP dengan X ya, yang sebelumnya ini X itu adalah akar dari AS kuadrat tambah BS kuadrat ya, koefisien-koefisien yang di depannya cos dan sin ya. Kemudian theta itu adalah arkes tangan dari BS dibagi dengan AS. BS adalah konstanta di depan sin, AS adalah konstanta di depan cos. Oke, maka dari sini kita bisa mencari turunan pertama dari XP, yaitu
minus omega, karena cos turunannya sin ya, min sin ya, minus omega AS sin, menjadi sin ya, cosinusnya sin omega T tambah omega BS cos omega T, karena turunan dari sin adalah tetap cos ya, jadi tetap positif. Kemudian kita turunkan sekali lagi x p double dot menjadi minus omega kuadrat, omega yang keluar lagi ya, AS, kemudian sin menjadi cos lagi, cos omega T, kemudian yang sebelahnya ini menjadi minus karena turunan cos adalah min sin ya, jadi minus omega, omeganya satu lagi keluar menjadi minus omega kuadrat BS sin omega T. Oke, kita dapatkan xp dot dan xp double dot. Kita masukin sekarang ke persamaan ya, persamaan yang itu ya, yang di atas ya, yang di ini ya, AS kita masukin di sini, WS itu ya, kemudian kita masukin ini, yang ini ya, oke, menjadi ayo kita masukin ke sini, sorry, kita masukin ke sini, maka dia menjadi minus omega kuadrat AS plus 2 zeta omega N omega BS plus omega N kuadrat AS minus F kecil 0 ya, cosinus omega T ya, karena kan pertamanya cos tadi ya, plus minus omega kuadrat BS tambah 2 zeta omega N omega AS plus omega N BS sin omega T sama dengan 0 untuk setiap waktu ya, setiap waktu, terutama untuk pi per 2 omega. Kalau kita masukin pi per 2 omega, maka menjadi ini ya, ini masukin sini ya P-nya, berarti pi per 2 omega, berarti menjadi pi per 2 atau 90 derajat, maka cos 90 derajat 0 ya, berarti ini 0, kalau di sini menjadi nggak 0 yang sin omega T-nya, ya karena 90 itu nggak 0 ya, tapi berarti supaya dia sama dengan 0, maka dia ini harus 0 ya. Oke, dan juga untuk T sama 0, kalau T sama 0 berarti sin omega T berarti sin 0 ya, sin 0 0, tapi kalau kita masukin T-nya ke sini, cos omega T, T-nya menjadi 0, cos 0 adalah tidak sama dengan 0, tapi berarti di depannya ini harus sama dengan 0, berarti ada dua persamaan, satunya ini harus sama dengan 0, satu ini harus sama dengan 0. Oke, berarti kita punya dua persamaan seperti ini, omega N kuadrat minus omega kuadrat dikalikan AS ditambahkan 2 zeta omega N omega dikalikan PS sama dengan F0. Kemudian persamaan yang kedua adalah minus 2 zeta omega N dikalikan AS tambahkan omega N kuadrat dikurangi omega kuadrat BS sama dengan 0. Oke, itu kita bisa tuliskan sebagai matriks ya, karena ini sama ya, kita yang di atas mengandung AS dan BS, di bawah mengandung AS dan BS, berarti kita bisa satuin ya, kita bisa jadikan sebagai matriks, kita pisahin AS dan BS-nya, kemudian kita kalikan dengan suatu matriks segi 4 ya, matriks segi 4 ini, itu harus sama dengan F0 dan 0. Maka dari sini kita bisa mencari solusinya ya, secara matriks bahwa AS dan BS itu adalah inverse dari yang matriks yang di depan dikalikan dengan F0 0 ya. Jadi AS adalah omega N kuadrat minus omega kuadrat dikalikan F kecil 0 dibagi dengan omega N kuadrat minus omega kuadrat dikuadratkan lagi minus 2 zeta omega N omega dikuadratkan. Sedangkan BS adalah 2 zeta omega N omega F0 per omega N kuadrat minus omega kuadrat tambahkan dengan 2 zeta omega N dikalikan omega kuadrat. Oke, ini adalah rumus untuk AS dan BS. Oke, sehingga solusinya adalah X ya. Ini adalah X. Ya, kalian bisa cari X-nya dari sini ya. Ini dari sini. X-nya kita sudah dapat AS dan BS, kita cari X. Ya, AS BS dari sini kita cari X tadi ya. Maka X adalah solusinya adalah untuk solusi khusus ya adalah F0 per akar omega N kuadrat minus omega kuadrat dikuadratkan tambah 2 zeta omega N omega kuadrat cosinus omega T minus suatu beda fase ya, akar setengah 2 zeta omega N omega per omega N kuadrat minus omega kuadrat. Oke, maka solusi total itu adalah solusi
homogen dan solusi khusus. Solusi khusus ini dapat tadi ya, ini ada X ya, X-nya ini adalah solusi khusus, ini solusi homogen yang kita dapatkan dari sistem getaran bebas ya. Dari getaran bebas kita sudah punya rumus ini sebelumnya dari kuliah sebelumnya. Oke, jadi ini adalah X totalnya ya. Rumusnya ini adalah solusi homogen atau transient, dan ini adalah solusi khususnya atau steady state-nya atau tunaknya. Oke, contoh di sini adalah ada suatu sistem mempunyai frekuensi pribadi 10 radian per second, kemudian omeganya adalah 5 radian per second, zeta-nya adalah 0,01, F0 adalah 1000 Newton, M adalah 100 kg, ya jadi massa 100 kg, dan keadaan awalnya X0 adalah 0,05 meter ya, dan V0 adalah 0. Ya, kita bandingkan antara A dan F untuk sistem getaran paksa dan getaran bebas. Oke, maka kita bisa menggunakan persamaan di slide sebelumnya ya. Yang ini ya. X adalah ini ya, F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat lagi min plus 2 zeta omega n omega kuadrat. Kita sudah dapat semua ya. Omega n ada, omega ada, zeta ada, 0,01 zeta ada, F0 ada, jadi F0 kecil bisa dicari yang menjadi F0 per M ya. Kemudian massa menjadi 100 kg. Oke, dan kondisi awalnya adalah ini ya, X0 0,05 meter dan V0 0. Maka kita akan dapatkan X-nya adalah 0,1133 ya, theta adalah 0,013 lagi. Ya, maka X3 adalah masukin, ini adalah solusi umumnya, A-nya kita belum dapat ya. Nah, solusi umumnya ini adalah solusi khususnya. Kita masukin langsungnya tadi ya. 0,133 cosinus 5T, kemudian theta-nya adalah minus 0,013. Oke, mungkin kita bisa coba untuk hitungnya ya, supaya kalian lebih cara ngitungnya. Maka kita punya rumus X adalah apa tuh, F0 ya, F0 per itu ya, ini yang F0 per ini berarti kita masih masukin F0 nya adalah 1000 ya per 100 ya, karena M nya 100. Kemudian dibagi dengan akar omega n kuadrat minus omega n apa? 10 ya. 10 kuadrat dikurangi omega ya, omega kuadrat tadi ya, omega 5. Kemudian kurung dulu ya, kurung tambah ya, kuadratkan 2 zeta, 2 kali zeta nya kita lihat 0,01. Oke, 2 zeta omega n ya, 10 kuadrat. Maka ini X-nya adalah kita akan dapat peroleh 0,133. Silakan pakai kalkulator masing-masing kalau mau ngecek. Kemudian ini theta-nya itu adalah ya, theta akas tangan ya, dari ini ya, akar 2 dikalikan dengan zeta tadi 0,1 ya, 0,01. Oke, kemudian kali omega n adalah 10, omega adalah 5. Dibandingin dengan
omega n kuadrat 10 kuadrat minus 5 kuadrat. Kita dapatkan tetanya adalah 0, silakan pakai kalkulator masing-masing, 0,013. Oke, kembali lagi ke slide-nya. Oke, jadi xt itu adalah A, E pangkat minus 0,1 T. Ini solusi omeganya ya, sinus 9,99 T. Ya, kalian cari dari rumus ini juga ya, sama ya. Ya, jadi masukin zeta dan omega n, kemudian omega d kalian bisa cari ya, dengan rumus yang diberikan sebelumnya. Pi juga kita bisa cari dengan rumus yang di getaran bebas. Oke, maka kita dapatkan ini, tinggal dicari A. Kita diferensialkan ini menjadi kecepatan ya. Berarti kita dikasihkan minus 0,1 A, E pangkat minus 0,1 T. Jadi kita turunkan dulu ini, ininya tetap. Kemudian sin-nya kita turunkan, ininya tetap ya. Oke, jadi ini sama dengan ini. Oke, masukin kondisi awal untuk perpindahan. Kita masukin x0 itu adalah 0,5 ke sini, ke persamaan yang xt. Maka A adalah segini ya. Kemudian masukin kondisi awal untuk kecepatan V0, kita dapat ini ya. Masukin sini ya, masukin sini. Maka A itu kita dapatkan 0,05 meter. Ya, apa namanya? Amplitudenya ya. Kemudian perpindahan, Pi-nya kita dapatkan 1,521 radian. Maka kalau kita simulasikan di MATLAB seperti ini, maka inputnya adalah, kalau kita lihat adalah 0,05. Ini adalah yang solusi transien atau solusi transiennya ya. Ini adalah solusi yang merah ya, solusi steady state-nya. Maka solusi totalnya adalah yang ini, yang orange. Oke, itu adalah contoh pertama. Biasanya kita akan mengasumsikannya kalau dia rasio redamannya ya, zeta itu adalah di atas ya, dekat-dekat 1 lah ya redamannya itu, maka kita akan biasanya kita akan mengasumsikan adalah solusi transiennya itu diabaikan ya, solusi depannya ya, jadi cuma ada steady state. Maka besarnya amplitudo adalah hanya yang steady state aja, yaitu X, yaitu F0 per ini ya, akar omega n kuadrat minus omega kuadrat tambah 2 zeta omega n omega kuadrat ya. Terus frekuensi rasio, misalnya kita definisikan suatu frekuensi rasio adalah R omega per omega n kuadrat, kita masukin ke sini. Maka secara tidak dimensi, bentuk tidak berdimensi adalah ini, kita manipulasi lagi, akan menjadi ini. R-nya kita masukin omega per omega n. Oke. Kemudian fasenya adalah ini. Ya, untuk bentuknya. Maka apabila kita plot untuk amplitudenya seperti ini, kita plot untuk berbagai harga rasio redaman dan R. Ya, R adalah tadi rasio ya. Rasio apa tadi? Frekuensi ya, antara omega dan omega n. Jadi antara frekuensi eksitasi dan frekuensi pribadi ya. Ya, kita bikin ininya, apa namanya, grafiknya dengan merubah R dan merubah zeta. Kita lihat bahwa dia resonansi itu ya, ini terjadi pada saat dia R sama dengan 1 ya. Jadi pada saat frekuensi pribadi sama dengan frekuensi eksitasi. Kemudian ini adalah pengaruh dari damping. Jadi makin kecil damping, maka dia makin tinggi amplitudo yang terjadi. Makin tinggi rasio redamannya, maka makin rendah. Oke ya. Jadi untuk zeta sama dengan 0 dan R sama dengan 1, itu dia terjadi resonansi. Ya, kemudian apabila zeta makin naik ya, dan
untuk R lebih kurang dari 1 ya, R kurang dari 1, maka X akan cenderung turun ya. Jadi amplitudenya cenderung turun. Kita lihat ya, kalau sini dan sini atas ya. Oke. Kemudian satu lagi, kalau tadi adalah plot besarnya ya atau magnitude, ini kita plot fasenya. Maka kita plot fasenya, kita lihat seperti ini. Maka resonansi terjadi pada pi per 2 ya, kita lihat ya. Oke. Kemudian kalau dampingnya atau namanya rendah, maka fasenya sangat berubah cepat. Kita lihat. Oke ya. Ini kan kita berubah cepat nih, karena zetanya rendah ya. Makin zetanya makin besar, maka perubahannya nggak begitu besar. Oke, itu adalah solusi untuk sistem yang teredam ya. Berikutnya kita lihat ada metode alternatif ya untuk menganalisis sistem getaran yang diberi gaya harmonik ya, yaitu cara geometri, cara respon frekuensi, dan cara transformasi Laplace. Kita akan sedikit bahas satu-satu. Untuk cara geometri adalah posisi kecepatan dan percepatan itu berbeda fase 90 derajat ya, pi per 2. Kemudian kita tuliskan masing-masing sebagai vektor. Kemudian hitung X dalam F0 dengan penjumlahan vektor. Jadi kita misalnya kita punya suatu sistem koordinat antara real dan imajiner, maka ini adalah Kx perpindahan kan, kemudian plus C omega X, yaitu adalah kecepatan, kemudian kita punya M omega kuadrat X, yaitu percepatan, kemudian sama dengan gaya kan, gaya eksitasi. Jadi ini secara vektor kita gambarkan dari persamaan gerak Kx plus C omega X plus M omega kuadrat X sama dengan F0. Oke, ini adalah Kx cos omega T minus theta ya, ini ya. Oke, atau dalam segitiga kita bisa digambarkan seperti ini. Oke ya, karena ini kan berkurang ya, jadi Kx dikurangi dengan M omega kuadrat X menjadi K dikurangi M omega kuadrat kurung X. Oke, dengan penjumlahan vektor pada diagram, maka F0 kuadrat ini adalah ini, X adalah ini. Sama ya hasilnya dengan yang tadi sebelumnya. Ini adalah metode alternatif saja, jadi hasilnya pasti sama. Pada saat resonansi, pi per 2 ya, tetanya, kemudian X adalah F0 per C omega, amplitudenya ya. Oke, kemudian ada metode frekuensi respons. Kita pakai rumus dari Euler, bahwa eksponensial itu adalah kombinasi antara cos dan sin ya. Ini cosnya untuk bagian real, dan ini untuk sinnya untuk bagian imajiner. Maka kita bisa tuliskan gaya eksitasi sebagai suatu bentuk eksponen. Karena dia bentuk eksponen, maka dia solusi khususnya juga dalam bentuk eksponen ya. Solusi khusus dalam bentuk eksponen, kita masukin lagi, maka kita dapatkan ini. Ini adalah namanya ini ya, terus ini dapatkan ini adalah namanya fungsi respon frekuensi yang ini ya, X adalah F0 per K dikurangi M omega kuadrat plus C omega J. Ya, ini bilangan kompleks ya. Adalah HJ omega F0. HJ omega ini yang namanya adalah frekuensi respons fungsi respons frekuensi. Lihat, X adalah ini ya, ada eksponennya. Kemudian bila fasenya adalah ini, maka solusi khususnya adalah ini. Oke ya, ini ya, yang tadi namanya ini fungsi respons frekuensi tadi ya. Itu adalah X dibagi dengan F0 atau output per input. Kan outputnya adalah X dan inputnya adalah F0. Berarti X dikurangi F0 adalah HC omega, itu namanya fungsi respon frekuensi karena mengandung frekuensi omega di sini. Oke, kemudian ada metode transformasi Laplace. Dari matematika kita tahu bahwa Laplace rumusnya adalah ini.
Maka apabila kita punya persamaan yang sama seperti yang sebelumnya, maka kita bisa gabungkan X, ya X kita laplaskan. Kalau mama X itu menjadi S kuadrat, S menjadi X dot menjadi X double dot menjadi S kuadrat, X dot menjadi S plus K nya nggak ada S nya, dikalikan XS sama dengan F0 S cos omega pi itu adalah Laplasnya adalah S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Maka di sini kita mendapatkan XS adalah F0S per MS kuadrat plus CS plus K dikalikan dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, di sini kita bisa cari solusinya, dan dari XT kita balikin lagi ke XT. Ya, ini adalah domainnya S, kita balikin lagi ke domain T untuk mendapatkan solusi dalam domain waktu. Oke, ini adalah beberapa pasangan dari Laplace ya. Kita lihat kalau mamanya tadi adalah cos omega t, maka dia Laplace-nya adalah S per S kuadrat plus omega kuadrat ya, dan seterusnya. Ini kita bisa pakai. Dengan semua kondisi awal 0, maka kita bisa masukin ini, maka X per F ya, atau HS itu adalah 1 per MS kuadrat plus CS plus K. HJ omega ini adalah 1 per K minus omega kuadrat minus C omega C. Ini adalah yang namanya tadi ya, frekuensi response function atau fungsi respons frekuensi. Ya, ini adalah fungsi transfer. Contoh, hitunglah force response ya, jadi respons terhadap suatu putaran paksa ya, dari sequensi seperti ini yang sebelumnya kita pernah bahas. Gaya yang diberikan adalah harmonik sinus F0 sin omega t. Maka kita tambahkan momen terhadap sumbu dari poros, maka menjadi J theta double plus K theta sama dengan A dikalikan F0 sin omega t. Karena kan momen ya, momen berarti gaya harus dikalikan dengan suatu lengannya ya, lengannya jaraknya ke sumbu adalah A, jarak dari gaya ke sumbu dari poros. Maka kita ambil transformasi Laplace, kita lihat kalau theta double dot berarti S kuadrat ya, jadi CS kuadrat tetap X, theta kita ambil sebagai X lah ya, kemudian K kali XS sama dengan ini ya, AF0 omega per S kuadrat plus omega kuadrat, karena sin tadi Laplace-nya adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat, maka XS adalah ini ya, A omega F0 dikalikan 1 per S kuadrat plus omega kuadrat dikalikan dengan JS kuadrat plus K. Kemudian kita Laplace inverse lagi Laplace-nya ya, maka kita akan dapatin ini theta adalah ini, theta adalah ini ya, oke, omega n adalah akar K per J, ini adalah persamaannya ya, theta-nya. Oke.